Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Bapak dan teman-teman berada. Kami dari kelompok Jujur Adabi, kami di sini ingin mempresentasikan secara online aplikasi kami yang bernama To-Do List App. Dan presentasi ini merupakan bagian dari asesmen 2 mata kuliah pemrograman mobile. Oke, izinkan saya mewakilkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Novel Amri Zakwan. Lalu ada teman saya Ahmad Faris Abdul Salam. Lalu ada Muhammad Irfan Dimun Bukhari dan ada Nabil Syarif Azaki. Di sini Zakwan akan memulai presentasi hari ini, dan yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana awal aplikasi kami ketika user pertama kali membukanya. Bagian pertama ini adalah bagian register dan validasi. Ketika pertama kali dibuka aplikasinya menggunakan command flutter run, kita akan mendapati bahwa halaman pertamanya itu adalah halaman register atau register page. Di halaman ini, user itu nanti akan diminta untuk mengisi tiga poin itu. Yang pertama adalah email, yang kedua adalah password, dan yang ketiga itu konfirmasi passwordnya, seperti itu. Nah, di sini kami itu memberikan validasi minimal 6 karakter untuk passwordnya. Sehingga kalau misalnya user itu memasukkan kurang dari 6 karakter, maka akan muncul peringatan. Masukkan minimal 6 karakter. Jadi seperti ini ya, kita akan input emailnya terlebih dahulu. Email. Lalu kita akan masukkan juga passwordnya. Kita akan coba 5 karakter dulu. Lalu kita coba konfirmasi passwordnya dengan 5 karakter yang sama tadi. Dan ketika kita klik untuk menginputnya, dan ya akan muncul peringatan berwarna merah, masukkan minimal 6 karakter. Maka kita harus lengkapi menjadi 6 karakter seperti ini. Dan ketika berhasil, ya akan muncul ke halaman utama. Oke, jika seluruh input valid dan sesuai, ya proses registrasi yang tadi itu akan mengakibatkan user itu akan diarahkan langsung ke halaman utama aplikasi gitu. Dan selanjutnya akan kita dengarkan dulu penjelasan terkait dark mode dan juga light mode yang akan dijelaskan oleh teman kita Faris. Nah, teman-teman, walaupun setelah registrasi, user langsung masuk ke halaman utama, kami tetap menyediakan halaman login untuk penggunaan berikutnya. Nah, pada halaman login maupun register, aplikasi menyediakan fitur pilihan, yaitu light mode dan dark mode. Pilihan tema ini bersifat global dan diterapkan ke seluruh tampilan aplikasi. Oke, izin saya melanjutkan dari Faris. Jadi di sini tuh setelah registrasi berhasil, user bisa langsung ke halaman utama, yaitu untuk to-do list-nya. Nah, di sini tuh si user bisa pertama menambahkan tugas dengan menekan tombol plus. Saat ditekan muncul pop-up dialog yang akan langsung mengetik tugas baru. Nah, jadi setelah itu si user bisa menghapus tugas. Nah, tugas yang dibuat tuh bisa dihapus kapanpun. Terus di fiturnya tuh ada yang buat mengubah tema. Nah, theme switching juga ada di halaman ini. Nah, bisa dilakukan pakai light mode meskipun dark mode. Terus terakhir kita bisa melakukan logout. Nah, user bisa keluar dari aplikasi dari tombol logout, dan pada awal penggunaan daftar tulis masih kosong. Nah, setelah user menambahkan tugas, semuanya akan tersimpan dengan baik. Nah, untuk di mana itu disimpannya nanti akan dilanjutkan oleh Nabil, yang dimana dia akan menjadi bagian menjelaskan untuk bagian database. Baik, terima kasih. Lanjutkan oleh Nabil. Oke, lanjut dari Irfan. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian terakhir, yaitu mengenai penyimpanan data pada aplikasi To-Do List kami. Pada aplikasi ini, kami menggunakan SQLite sebagai database lokal. Nah, SQLite dipilih karena ringan, cepat, dan sudah terintegrasi langsung dengan Flutter, sehingga sangat cocok untuk aplikasi sederhana yang perlu menyimpan data secara permanen. Konsepnya seperti ini.
Setiap kali user menambahkan sebuah tugas baru, data tersebut langsung disimpan ke dalam database lokal di perangkat. Dengan cara ini, seluruh catatan tugas yang pertama tersimpan secara permanen. Kemudian yang kedua, tidak hilang meskipun aplikasi ditutup. Dan yang ketiga, akan muncul kembali secara otomatis saat user login lagi. Jadi, hal ini disebut dengan data persistence, yaitu kemampuan aplikasi menyimpan data sehingga tetap bertahan walaupun aplikasi dihentikan atau perangkat di restart. Mengandalkan SQLite juga memberi beberapa manfaat penting, seperti aplikasi bisa berjalan tanpa internet karena semua data disimpan secara lokal. Kemudian, performa lebih cepat karena pengolahan datanya terjadi langsung di perangkat pengguna. Dan yang ketiga, lebih stabil, terutama untuk aplikasi yang sering dibuka tutup seperti to-do list ini. Nah, dengan penggunaan SQLite, kami memastikan pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman, konsisten, dan tidak ada resiko kehilangan data. Jadi, meskipun user keluar dari aplikasi atau bahkan restart HP mereka, semua to-do yang sudah dibuat tetap aman. Oke, mungkin demikian penjelasan dari saya sekaligus penutup presentasi dari kelompok Cucur Adabi ini. Secara keseluruhan, aplikasi To-Do List ini kami membangun menggunakan Flutter dengan provider sebagai state management, serta SQLite sebagai sistem penyimpanan lokal. Nah, melalui fitur-fitur seperti theme switching, sistem registrasi dan login, validasi input, penambahan dan penghapusan tugas, serta penyimpanan data yang persisten, kami ingin menunjukkan bahwa aplikasi sederhana pun bisa memberikan pengalaman pengguna yang efektif, nyaman, dan stabil. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Mungkin itu saja dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.